Pemirsa, 24 Februari nanti genap 1 tahun perang Rusia-Ukraina. Ribuan korban tewas, sebagian besar di pihak Ukraina. Lalu apa sebenarnya pangkal persoalan yang melatar belakangi perang Rusia-Ukraina ini? Berikut sejumlah data dan faktanya oleh rekan kami Reno Reksa untuk Anda. Pemirsa, tanggal 24 Februari nanti genap 1 tahun perang Rusia-Ukraina. Ribuan korban tewas, sebagian besar ini di pihak Ukraina. Lalu apa sebenarnya pangkal persoalan yang melatar belakangi perang Rusia-Ukraina ini? Kita sudah rangkum sejumlah data dan faktanya dan kita akan simak bersama. Yang pertama pemirsa, latar belakang terjadinya perang Rusia dan juga Ukraina. Ini memang ada 3 penyebab. Kalau kita melihat di sini ada poin pertama dan poin kedua ini saling berkorelasi. Yaitu yang pertama adalah kedekatan Ukraina dengan blok barat, di mana notabene Ukraina ini seharusnya sebetulnya merupakan bagian dari blok timur, begitu ya. Kemudian poin kedua adalah terkait dengan adanya keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Apa sebetulnya yang ditakutkan oleh Rusia ketika Ukraina ini betul-betul terjadi ada penggabungan antara Ukraina masuk ke dalam anggota NATO, begitu ya. Kalau kita melihat setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 90-an, kemudian pada saat itu mayoritas negara pecahan Uni Soviet ini langsung memilih atau mengambil sikap bergabung dengan blok barat atau NATO yang dikomandoi oleh Amerika Serikat. Dan kemudian ketika Ukraina betul-betul masuk menjadi anggota NATO, maka ini akan ditakutkan oleh Rusia karena selain akan kehilangan negara-negara pecahan Soviet yang masih murni tidak bergabung dengan NATO. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari perbatasannya, Ukraina berbatasan langsung dengan Rusia dengan panjang perbatasan yang mencapai belasan bahkan puluhan kilometer. Dan jika betul Ukraina bergabung dengan NATO, maka ini menjadi ancaman keamanan tersendiri bagi Rusia. Kemudian di poin ketiga, kita lihat di situ ada perbedaan interpretasi terkait dengan perjanjian Minsk pada tahun 2014 dan 2015. Karena kita tahu ada perjanjian Minsk pertama dan perjanjian Minsk yang kedua. Ini ada beda interpretasi antara Rusia dan juga Ukraina. Tapi sebetulnya pada intinya begini, perjanjian Minsk itu dibuat untuk gencatan senjata pasukan dari pemerintah Ukraina dan juga pasukan dari masyarakat yang berada di wilayah Donetsk dan juga Luhansk yang ini merupakan pro pemerintah Rusia dan di backup oleh Rusia. Intinya itu, ada gencatan senjata. Tetapi ada beda interpretasi lagi. Ukraina memandang perjanjian Minsk yang dibuat pada tahun 2014 dan juga tahun 2015 ini sebagai perjanjian untuk mengakui adanya kedaulatan yang dimiliki secara penuh oleh Ukraina. Tetapi Rusia melihatnya bahwa dari perjanjian Minsk itu kedaulatan yang dimiliki oleh Ukraina sifatnya terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang ada 2 wilayah di wilayah timur Ukraina, yaitu sudah saya sebutkan tadi, Donetsk dan juga Luhansk yang pro terhadap Rusia. Ini Rusia melihat bahwa ada perlakuan khusus, mereka berharap bisa ada campur tangan di situ, ada status khusus di 2 wilayah itu, sehingga Rusia bisa ada ruang untuk turut serta mencampuri urusan dalam negeri Ukraina melalui 2 wilayah tersebut. Ini adalah 3 poin yang kami catat menjadi latar belakang utama terjadinya perang Rusia dan juga Ukraina yang dimulai sejak tanggal 24 Februari 2022. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ada data lain yang telah kami rangkum, pemirsa, bahwa sebetulnya hubungan panas dingin Rusia dan juga Ukraina ini tidak hanya baru terjadi kali ini saja, tetapi di tahun 90-an sudah ada perpecahan CIS atau Commonwealth of Independent States, begitu. Pada saat itu dibuatlah Commonwealth of Independent States ini terdiri dari Rusia, kemudian Belarusia dan juga Ukraina. Tetapi ini pecah karena pada praktiknya Ukraina merasa CIS ini sebetulnya hanyalah bentuk upaya dari Rusia untuk mengelola atau menggerakkan negara-negara yang tergabung dalam Commonwealth of Independent States tersebut. Berikutnya adalah pencaplokan Crimea. Lagi-lagi ini terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, pemirsa, masyarakat Ukraina berhasil menjatuhkan presiden Ukraina pada saat itu, yaitu Yanukovych, yang Yanukovych ini diketahui pro Moskow, pro Rusia. Nah, ketika masyarakat
Ukraina ini berhasil menjatuhkan Yanukovych, kemudian Rusia memanfaatkan momen ini untuk mencaplok wilayah Crimea karena pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di Ukraina. Setidaknya ini adalah dua hal yang pernah terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Kemudian pada November 2021 hubungan Rusia dan juga Ukraina ini kian memanas. Bahkan pada saat itu pimpinan negara-negara NATO, Amerika, kemudian Jerman dan seterusnya ini sudah, bahkan Prancis sudah mencoba untuk membuka ruang dialog untuk dengan Rusia, mewanti-wanti jangan sampai ada perang. Tapi nyatanya pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia tetap melancarkan serangan pertamanya ke Ukraina. Kita akan menuju ke data berikutnya. Yang telah kami rangkum ini terkait dengan dampak perang Rusia-Ukraina. Kalau kita lihat di sini pemirsa, data-datanya ini terkait dengan lebih dominan di aspek ekonomi. Kita akan lihat bersama supaya masyarakat juga bisa membaca detail begitu. Tetapi begini, bahwa dampak perang Rusia-Ukraina itu lebih di aspek ekonomi. Kita melihat di situ bahwa harga migas ini melonjak sangat tinggi. Karena kita ingat bahwa 40% kebutuhan gas Eropa ini disupport oleh Rusia. Jadi ketika ada perang Rusia dan juga Ukraina, maka ada gangguan pasokan migas sehingga ini juga terkait dengan supply dan juga terkait juga dengan harganya pun ikut melonjak. Bahkan Indonesia pada saat itu 2022 kita tahu juga ikut merasakan dampaknya. Di anggaran APBN hanya menyediakan atau mengalokasikan 60-an dolar per barel, nyatanya ini bisa lebih dari 90-an dolar per barel, bahkan sempat tembus angka 100. Kemudian di aspek ekonomi berikutnya, suplai pangan terganggu. Tadi kalau kita simak laporan dari Levi Wardana dan juga Iqbal Himawan ketika perjalanan menuju suatu wilayah, begitu Iqbal mengatakan mereka melewati wilayah yang dulunya adalah lahan jagung. Kita tahu disebutkan di situ oleh Iqbal bahwa mulanya 15% pasokan jagung di dunia ini berasal dari wilayah Ukraina. Tidak hanya jagung, gandum pun juga sempat terganggu pasokannya dan ini pun juga berkaitan dengan harga gandum itu sendiri. Berikutnya terkait dengan perusahaan barat yang menutup tokonya di wilayah Rusia. Ada industri atau toko terkait dengan furniture, kemudian terkait dengan makanan. Kita tahu beritanya sangat masif beredar pada tahun lalu. Kemudian pertumbuhan ekonomi global pun juga melambat akibat perang dari antara Rusia dan juga Ukraina ini. Bahkan kalau kita ingat pernyataan Presiden Joko Widodo di tahun 2022, kurang lebih beliau sempat mengatakan begini, pandemi belum selesai, sudah ada perang antara Rusia dan juga Ukraina. Ini membuat ketidakpastian ekonomi global ini menjadi hal yang dirasakan oleh semua negara. Berikutnya, berbicara soal korban, ini adalah kita juga sudah rangkum data dari PBB. Pemirsa, kami rangkum data dari PBB ini per tanggal 22 Januari 2023. Total korbannya adalah 18.483 orang, dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 7.068 dan korban luka mencapai 11.415 orang. Dan memang untuk korban meninggal dunia, mayoritas ini berada di Ukraina. Karena tidak seperti janji Putin di awal yang mengatakan bahwa Rusia hanya akan menyerang objek-objek vital Ukraina seperti yang kaitannya dengan pertahanan, kemudian sektor migas begitu. Tapi nyatanya apa? Nyatanya residence atau tempat tinggal, apartemen dari pihak masyarakat Ukraina pun juga menjadi sasaran dari pihak Rusia selama perang hampir 1 tahun ini. Berikutnya kita tahu bahwa beberapa waktu lalu atau tepatnya terjadi di pekan ini, pemirsa, ada juga suatu sikap yang diambil oleh Rusia, sikap terbaru. Ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang mengatakan bahwa akan ada kebijakan baru, kebijakan luar negeri baru oleh pihak pemerintah Rusia, dan tidak disebutkan kapan tepatnya, tetapi hanya dikatakan dalam waktu dekat. Hal ini dikatakan Sergei Lavrov di hadapan Majelis Parlemen Rusia. Dan terkait dengan isi dari kebijakan luar negeri itu tadi, disebutkan bahwa oleh Sergei Lavrov, kebijakan luar negeri itu untuk menyetop atau menghentikan dominasi
Amerika Serikat dan juga sekutu di dunia. Ini di berbagai aspek tentunya yang dikatakan oleh Sergei Lavrov. Kita akan nantikan kebijakan luar negeri yang seperti apa secara rinci yang akan dikeluarkan oleh Rusia. Dan kita tentunya seperti yang berkali-kali digaungkan, dikatakan oleh Levi Wardana dan juga Iqbal Himawan yang saat ini berada di Ukraina. Banyak pihak, banyak masyarakat yang berharap perang ini bisa segera usai.